Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para penggemar sinetron merangkai kisah indah hari ini, lagi bersama Bang Mimin. Yang dimana di sini Bang Mimin akan menghadirkan atau prediksi sinetron merangkai kisah indah untuk episode hari ini. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Pahlawan Sandra melabrak Mutiara, Kenjo pasang badan melindungi Mutiara. Drama merangkai kisah indah hari ini di episode yang akan tayang kali ini. Sandra makin tantrum lihat Mutiara masih berani pulang ke kontrakan diantar sama Kenjo. Sandra akhirnya langsung marah-marah enggak jelas dan samperin Mutiara di kontrakan. Sandra ingin hajar dan jambak Mutiara karena kesal Mutiara masih aja gak turutin perintahnya pulang kampung dan jauhin Kenjo. Beruntung Kenjo masih ada di sana di depan kontrakannya Mutiara. Kenjo yang melihat Sandra teriak-teriak kayak orang gila manggil Mutiara dan mau jambak Mutiara. Kenjo langsung lari dan pasang badan lindungi Mutiara dari Sandra yang sedang gila. Sandra juga marah-marah ke Kenjo, suruh Kenjo untuk jauhin Mutiara wanita ubur-ubur ini. Namun di sini Kenjo malah jawab balik Sandra. Kenjo mengatakan kalau Mutiara itu tidak mirip ubur-ubur, tapi kamu yang mirip ubur-ubur. Sandra langsung shock dan sok ngomong bahasa Inggris ketika Kenjo bilang iya yang mirip ubur-ubur bukan Mutiara. Akhirnya disinilah Sandra langsung keluarkan kalung kerang yang ia ambil di kamar kontrakan Mutiara. Sandra langsung ancam Mutiara kalau ia akan hancurkan kalung kerang ini jika masih berani bantah dirinya. Dan Sandra kembali suruh Mutiara untuk pulang kampung sekarang juga dan jangan pernah balik lagi ke Jakarta apalagi ketemu sama Kenjo. Di sini Mutiara langsung acting seolah-olah panik saat Sandra ancam kalau ia akan merusak dan hancurkan kalung kerang itu. Mutiara pura-pura takut pada Sandra dan mohon untuk tidak hancurkan kalung kerang itu. Sementara Kenjo mereka berdua hanya bisa tertawa lihat Sandra yang ditipu sama Mutiara, karena sebenarnya Mutiara sudah cerita ke Kayla dan Mas Kenjo kalau kalung kerang yang ada di tangan Sandra itu palsu dan yang asli selalu ada dalam tasnya Mutiara sendiri. Dimanapun ia pergi, ia bawa. Akhirnya Kenjo langsung bilang ke Sandra, silahkan hancurkan saja kalung kerang itu. Sandra yang merasa tertantang akhirnya langsung melempar kalung kerang itu ke jalan dan hancur di lindes mobil di jalan. Sandra shock lihat Mutiara, Kenjo dan Kayla malah tertawa setelah Sandra buang kalung kerang itu. Akhirnya Mutiara langsung bilang ke Sandra kalau dirinya tak bodoh. Mutiara bilang kalau kalung kerang itu yang barusan dibuang adalah kalung palsu. Sandra sangat malu karena ditertawai Kenjo, Mutiara dan Kayla. Dan Sandra geram ingin remas wajahnya Mutiara yang ia panggil wanita ubur-ubur itu. Tapi Kenjo langsung sigap. Kenjo langsung pegang dan tahan tangan Sandra. Kenjo langsung ancam Sandra. Kenjo bilang pada Sandra untuk jangan pernah tangan kotornya itu sentuh Mutiara sedikit pun. Dan kalau itu terjadi, Kenjo tak akan tinggal diam, akan langsung melaporkan Sandra ke polisi dan Kenjo jadi akan penjarakan Sandra langsung full ketahanan. Sandra akhirnya langsung pergi dan bilang ke Mutiara kalau ia akan bikin Mutiara mampus. Kenjo, Mutiara dan Kayla langsung tertawa. Dan setelah Sandra pergi dari kontrakan Mutiara, tiba-tiba Kenjo dapat telepon dari papanya dan Pak Aditya mengatakan pada Kenjo kalau Bu Cynthia sepertinya sedang dalam bahaya. Karena Pak Aditya tadinya sedang telepon Bu Cynthia, namun tiba-tiba Bu Cynthia teriak-teriak maling dan minta tolong. Lalu teleponnya mati. Kenjo sama Mutiara langsung ke rumah Bu Cynthia. Sementara Kenjo lanjut masuk kontrakan untuk istirahat. Tiba di rumah Bu Cynthia, Kenjo melihat tak ada satpam penjaga satupun dan
juga tidak ada. Kenjo dan Mutiara langsung masuk ke rumah yang ia lihat pintunya terbuka. Kenjo sama Mutiara sok lihat Bu Cynthia terbaring di dekat tangga. Kenjo dan Mutiara langsung bawa Bu Cynthia masuk mobil dan melarikannya ke rumah sakit. Sementara Dina yang berhasil curi kosmas eksklusif milik Bu Cynthia, kini ia panik karena tak sengaja dorong Bu Cynthia hingga jatuh dari tangga atas ke bawah. Dina panik tak tahu harus lari kemana karena ia yakin polisi akan mencari dirinya. Dina niat jual bros emas itu untuk kabur agar tak dipenjara. Setelah Kenjo dan Mutiara membawa Bu Cynthia ke rumah sakit, suasana menjadi sangat tegang. Tubuh Bu Cynthia terbaring lemah di atas ranjang darurat. Wajahnya pucat dengan luka di pelipis yang masih mengeluarkan darah tipis. Mutiara tak bisa menahan air matanya saat perawat mendorong ranjang itu menuju ruang gawat darurat. Kenjo mencoba tetap tegar menghubungi ayahnya agar segera datang, sementara pikirannya penuh kekhawatiran. Di tengah kepanikan itu, Mutiara juga menghubungi Dikta. Suaranya bergetar ketika ia memberitahu kalau ibu sambungnya Bu Cynthia sedang kritis di rumah sakit. Dikta yang saat itu baru pulang dari tempat kerja langsung shock mendengar kabar itu. Ponselnya hampir terjatuh dari pergerakannya. Jantungnya berdetak cepat seolah dunia berhenti sesaat. Meski hubungan mereka sering diwarnai ketegangan, Dikta tetap menganggap Bu Cynthia sebagai sosok yang peduli dan tegas dalam hidupnya. Tanpa pikir panjang, Dikta langsung bergegas keluar rumah, menyetop kendaraan pertama yang lewat dan menuju ke rumah sakit dengan wajah panik. Sementara itu, Dina yang telah menyebabkan semuanya kini bersembunyi di sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Ia masih memegang tas kecil berisi bros emas yang dicurinya. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur dalam pikirannya. Ia tahu bahwa perbuatannya sudah melewati batas. Dan ketika Bu Cynthia jatuh dari tangga, ia sebenarnya tidak berniat mencelakainya, tapi kepanikan membuatnya tak berkendali. Setiap kali menutup mata, ia terus melihat bayangan Bu Cynthia yang jatuh dengan tubuh berlumur darah. Di rumah sakit, Kenjo dan Mutiara masih menunggu dengan